Cetak sejarah, pertama kali lolos 16 besar Piala Asia. Pertama kali dalam sejarah sepak bola tanah air, timnas Indonesia memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Indonesia memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah pada pertandingan lain di grup F antara Kyrgyzstan versus Oman Kamis 25 Januari 2024 tadi malam berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil laga itu, Indonesia masuk ke daftar 4 tim peringkat ketiga terbaik dengan mengantongi 3 poin. 3 tim lain yang lolos dari jalur peringkat ketiga terbaik adalah Yordania, Palestina, dan Suriah. Oman yang sebelumnya mengemas 1 poin berharap besar untuk mendapatkan kemenangan dari laga terakhir di grup F melawan Kyrgyzstan. Jika menang, mereka akan finish dengan mengemas 4 poin, sehingga posisi Indonesia bisa tergeser dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Oman sempat membuka harapan lolos saat Al-Ghassani menyarangkan bola ke gawang Kyrgyzstan pada menit 8. Tapi harapan itu meredup setelah pada menit 83 Jolkojo menyamakan skor menjadi 1-1. Skor akhirnya Kyrgyzstan versus Oman berakhir 1-1. Indonesia beruntung dengan hasil imbang laga di grup F ini. Timnas memastikan catatan sejarah baru masuk ke babak 16 besar untuk pertama kali. Dari 4 kali keikutsertaan Indonesia di Piala Asia pada 1996, 2000, 2004, dan terakhir pada 2007, Indonesia gagal di fase grup. Pada pagelaran Piala Asia 2007, Indonesia bisa lolos ke fase grup lantaran menjadi tuan rumah bersama 4 negara ASEAN lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Indonesia bergabung di grup D berat bersama Bahrain, Korsel, dan Arab Saudi. Pemain andalan Indonesia saat itu antara lain Firman Utina, Budi Sudarsono, dan Bambang Pamungkas. Hasil terbaik yang mereka raih antara lain bisa mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1. Indonesia bisa mencetak 2 gol berkat Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Namun, saat melawan Arab Saudi, timnas kalah dengan skor 2-1. Gol Indonesia saat itu disarangkan oleh Eli Eboy. Pada laga terakhir, timnas yang mendapat dukungan penuh dari supporter di GBK kalah tipis 1-0 dari peserta Piala Dunia Korea Selatan. Setelah hampir 17 tahun, Indonesia punya kesempatan lagi masuk ke Piala Asia 2023 ini. Timnas Indonesia yang laga perdana dihajar Irak 3-1 berhasil mencuri poin penuh saat laga kontra Vietnam. Gol tunggal Asnawi Mangkualam melalui titik penalti mengantarkan Indonesia meraih 3 poin yang menjadi modal lolos ke babak 16 besar. Indonesia sebenarnya punya kans untuk meraup tambahan poin di laga terakhir di grup D saat melawan Jepang. Namun, gol tunggal dari Sandy Walsh di penghujung laga tak mampu menyelamatkan Indonesia dari kekalahan melawan Jepang. Tim terkuat Asia itu lebih dulu menyarangkan 3 gol. Indonesia kalah dari saudara tua Timur Raya 3-1. Dengan modal keberuntungan tersebut, di babak 16 besar nanti Indonesia bakal menantang tetangga Australia. Jadwal Indonesia versus Australia di Piala Asia 2023 bakal berlangsung pada Minggu 28 Januari 2024. Bagaimana prediksi laga Indonesia versus Australia nanti? Di atas kertas, Australia lebih unggul, tapi Indonesia juga punya keberuntungan. Head to head, Timnas Indonesia dan Timnas Australia sendiri punya sejarah pertemuan yang cukup panjang. Meski catatannya kurang bagus untuk Indonesia, skuad Garuda total 15 kali melawan The Socceroos.
Dari 15 laga itu, skuad Merah Putih hanya menang 1 kali, 3 kali imbang dan 11 kali kalah. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Australia itu terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1982, di mana Indonesia menang 1-0 atas Australia berkat gol Harry Rizdianto. Dari 15 pertemuan tersebut, Indonesia hanya mencetak 6 gol ke gawang Australia, sementara Australia 32 kali membobol gawang Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Sintayong sudah 38 kali memimpin timnas Indonesia senior, dengan catatan 20 kali menang, 10 kali imbang, dan 8 kali kalah. Kemudian saat bersama timnas Indonesia U23, Sintayong memimpin 14 laga dengan hasil 8 kali menang dan 6 kalah. Di timnas Indonesia U20, Sintayong memimpin 14 pertandingan dengan hasil 6 kali menang, 2 imbang, dan 6 kali kalah. Adapun saat bersama timnas Indonesia U19, pelatih berpaspor Korsel itu memimpin 18 laga dengan hasil 6 kali menang, 5 imbang, dan 7 kali kalah. Selama 3 tahun lebih memimpin timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, Sintayong menorehkan beberapa prestasi. Paling kentara adalah meloloskan 3 timnas Indonesia berbeda tampil di Piala Asia. Timnas Indonesia senior dibawanya lolos ke putaran final Piala Asia 2023 di Qatar, sekaligus menyudahi penantian 15 tahun kembali tampil di Piala Asia. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Kemudian, Timnas Indonesia U23 juga tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Kiprah Sintayong selama menukangi timnas Indonesia diakui membawa dampak positif. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia. Direktur Akademi Persisolo, Jackson F. Tiago, mengakui bahwa sudah ada banyak sekali pelatih berkualitas yang pernah menangani timnas Indonesia. Namun, menurutnya, Sintayong adalah sosok yang paling baik. Menurut Jackson, sudah ada banyak pelatih hebat yang singgah. Dia menyebut beberapa sosok seperti Wim Rijsbergen hingga Luis Milla. Namun, menurut pendapatnya, Sintayong lah masih jadi sosok yang terbaik. Dari sisi Australia, Matt Ryan bermain untuk Arsenal pada 2021 lalu. Saat itu, Arsenal meminjamkan dari Brighton. Hanya saja, karir Matt Ryan di Arsenal tak cukup mulus. Dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Pada awal musim 2023-2024, Matt Ryan pindah ke AZ Alkmaar dan menjadi kiper utama. Di Piala Asia 2023, Matt Ryan dipercaya menjadi kapten timnas Australia. Selain Matt Ryan, ada nama Jackson Irvine yang punya reputasi mentereng. Pemain 30 tahun itu pernah bermain di Inggris untuk Hull City. Sejak 2021 lalu, Jackson Irvine bermain untuk klub Jerman yakni FC St. Pauli. Irvine jadi pemain kunci di lini tengah Australia. Irvine telah mencetak 2 gol dari 3 laga fase grup Piala Asia 2023. Ada 3 pemain yang bisa diharapkan timnas Indonesia dalam upaya mengejar misi merepotkan lawan. Yang pertama ada Justin Hubner. Usianya memang baru 20 tahun, tetapi Justin Hubner adalah salah satu pemain paling berpengalaman di timnas Indonesia. Ia saat ini menjadi bagian dari Wolverhampton Wanderers, bahkan beberapa waktu lalu Justin Hubner sudah masuk ke skuad The Wolves yang bertandang ke markas Arsenal. Meski Hubner masih belum mendapatkan kesempatan dimainkan pada laga itu. Yang kedua, Yacob Sayuri. Bisa dikatakan Sayuri sebagai salah satu pemain paling konsisten di timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023. Sayuri memang selalu dimainkan oleh Sintayong di sisi sayap kanan.
Pemain PSM Makassar itu juga sangat percaya diri. Kita tentu ingat asis manis yang ia berikan kepada Marcelino Ferdinand dalam laga melawan timnas Irak. Satu lagi pemain yang bisa diharapkan timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Lino perlu kembali menunjukkan rasa percaya dirinya. Jika hal itu bisa muncul, kemampuan aslinya dalam melindungi dan mendistribusikan bola diharapkan bisa kembali terlihat saat menghadapi Australia. Laga ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Marcelino untuk bersinar. Bukan tak mungkin akan semakin banyak klub luar negeri yang tertarik kepadanya.